Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya tentang mental tentara Israel yang terganggu akibat penyerangan yang dilakukan para pejuang Hamas. Dan baru-baru ini ada sebuah perkembangan yang cukup mengkhawatirkan pada kesehatan tentara Israel. Dan hal ini juga disampaikan oleh juru bicara pejuang Hamas Abu Ubaidah yang memberikan paparannya pada sudut pandang lain pada kejadian yang dialami tentara Israel ini. Menurutnya, perbuatan tentara Israel yang tidak adil terhadap warga yang tidak bersalah di Gaza, kini mereka harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Kabarnya, sejumlah besar pasukan Israel mengalami penyakit mata yang serius, bahkan puluhan di antaranya telah kehilangan penglihatan sepenuhnya. Apa sebenarnya penyebab dari semua masalah ini? Dan apa yang diungkapkan Abu Ubaidah lebih lanjut tentang hal ini? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, Israel telah melakukan kejahatan perang paling serius dan mematikan di Gaza. Warga sipil yang tidak bersalah dan tidak berdaya, yang bahkan tidak memiliki sumber daya untuk melawan, telah menjadi korban dari serangan tentara Israel yang kejam. Mereka dijadikan target bom fosfor putih, di mana senjata ini mengandung bahan kimia berupa serbuk fosfor putih yang sangat berbahaya untuk manusia dan hewan, karena reaksi kimia yang disebabkan akan menghasilkan panas yang sangat tinggi, sehingga fosfor putih ini menjadi senjata pembakar yang mematikan. Begitu bom ini meledak, maka serbuk ini akan bercampur dengan oksigen dan langsung terbakar. Memang, api dari serbuk ini dapat dipadamkan dengan air. Namun air juga sangat langka di Gaza saat ini, dan fosfor putih telah menciptakan bencana besar bagi para warga sipil Gaza yang tidak bersalah. Abu Ubaidah mengatakan bahwa api dari serbuk ini terus menyala dan sangat sulit dipadamkan. Sementara bersamaan dengan bom fosfor putih ini, tentara Israel menggunakan rudal anti-tank di daerah sipil dan menargetkan orang-orang yang tidak bersalah, di mana peluru-pelurunya ini sengaja diisi dengan potongan logam yang menyebar dengan kekuatan besar di area sekitarnya, sehingga menyebabkan kerusakan yang parah. Dampak dari bom fosfor dan rudal anti-tank ini, Gaza telah mengalami kerugian jiwa yang signifikan dan cepat. Menurut Abu Ubaidah, lebih dari 17.000 warga Palestina telah syahid sampai saat ini. Dan bersamaan dengan itu, cedera mata juga meningkat akibat bom fosfor putih dan peluru anti-tank ini. Rakyat Palestina kehilangan penglihatan mereka dengan cepat, dan karena bubuk fosfor putih ini, mata mereka telah mengalami cedera. Bahkan hingga kehilangan penglihatan mereka dengan cepat. Sebelum serangan bom fosfor ini ditembakkan, tentara Israel telah menghancurkan satu-satunya rumah sakit mata yang ada di Gaza. Kemudian mereka mulai meluncurkan bom fosfor ini. Maka warga sipil yang tidak bersalah dan tidak berdaya di Gaza telah menjadi korban dengan cedera mata dan tidak ada tempat untuk pengobatan. Di sisi lain, surat kabar terkenal Ibrani bernama Han telah mengklaim bahwa ada lebih dari 100 prajurit Israel yang mengalami cedera mata minggu ini. Di antaranya, 40 prajurit telah dirawat di rumah sakit mata terkenal dan terbaru di Israel. Jumlahnya sebenarnya cukup tinggi, namun pemerintah Israel dengan sengaja tidak mengungkapkannya secara detail agar mencegah timbulnya ketakutan di kalangan masyarakat mereka. Kemudian para prajurit Israel yang mengalami cedera mata ini menyatakan bahwa cedera mata yang mereka alami itu merupakan hasil dari serangan pejuang Hamas yang telah melakukan pembalasan terhadap prajurit Israel yang berdampak pada mata mereka. Faktanya, menurut rumah sakit Siroka, sebagian besar pasien mata mereka adalah para tentara yang terkena dampak oleh bom yang mengandung pecahan logam. Teman-temanku seiman rahimakumullah, sebenarnya para pejuang Hamas tidak memiliki teknologi apapun untuk melawan misil anti-tank itu.
Oleh karena itu, bom yang dilemparkan ke tentara Israel sebenarnya hanya buatan lokal dan digunakan oleh pejuang Hamas. Menurut berita Israel, dari 100 tentara Israel yang mengalami cedera mata itu, ada sekitar 20 lebih tentara yang telah menjadi buta total akibat cedera yang diterima oleh mata mereka. Selain itu, seringnya terjadi cedera mata ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan para tentara Israel lainnya. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, di mana ketika mereka mulai masuk kawasan Gaza semakin dalam dan semakin dalam, maka semakin sulit bagi mereka untuk melanjutkan pertempuran dan mempertahankan kendali yang telah mereka rebut. Karena para pejuang Hamas bertempur dengan gigih atas nama Allah untuk kebebasan tanah mereka. Pasukan Israel ini menganggap bahwa luka mata yang mereka alami ini merupakan hukuman dari Tuhan. Maka dari itu, banyak di antara tentara Israel ini yang kemudian menolak untuk pergi berperang di Gaza. Tetapi mereka dipaksa untuk pergi berperang di Gaza. Tentara Israel itu mengatakan bahwa sebenarnya kami telah diserang sedemikian rupa tanpa kami ketahui, dan kami tidak melihat serangan lainnya. Rasanya seperti bom meledak di udara, dan sesaat kemudian kami buta. Kami tidak mengetahui dari arah mana serangan itu datang, dan sistem terbaru kami tidak dapat melacak para penyerang ini. Sejauh ini, ratusan tank tercanggih milik Angkatan Darat Israel telah hancur, dan sistem terbaru Israel sepertinya gagal mengendalikan serangan dari pejuang Hamas. Saat ini, militer Israel sedang berupaya dengan cepat menyediakan semua alat yang diperlukan untuk menjaga keamanan tentara Israel dari cedera mata. Dan Amerika Serikat mendukung Israel dalam peperangan ini. Dan siapapun di seluruh dunia pasti mengetahui bahwa sebenarnya Israel merupakan wajah lain dari Amerika dalam konflik ini. Teman-temanku seiman sekalian, para tentara Israel yang mengalami cedera mata, mereka mendapatkan pengobatan terbaik di rumah sakit mata terbaru di Israel. Sementara itu, tidak ada fasilitas kesehatan di Gaza yang dapat merawat warga Palestina yang tidak bersalah, yang kemudian mengalami luka mata. Bahkan, satu-satunya rumah sakit di Gaza telah dihancurkan terlebih dahulu sebelum serangan bom fosfor oleh tentara Israel. Kini warga Palestina yang mengalami cedera mata merasa putus asa. Mereka tidak berdaya dan sangat memerlukan bantuan medis yang memadai. Melihat situasi seperti ini, peran umat muslim saat ini sangatlah memilukan, di mana dari 57 negara Islam yang memiliki senjata dan teknologi terkini hanya menjadi penonton. Apakah mereka lupa bahwasanya penindasan yang terus-menerus dialami muslim di Palestina akan ditanyakan di hari kiamat kelak, di mana mereka tidak akan memiliki alasan atau pembenaran atas ketidakadanya tindakan dari mereka. Selain itu, sebuah hadis Nabi Muhammad tentang peperangan ini juga sedang terwujud. Peperangan besar antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya di kitab Al-Fitan wa Ashratus Sya'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka, sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh dia, kecuali pohon Ghorqad, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis ini ditunjukkan untuk kita umat muslim. Tetapi orang-orang Yahudi telah melakukan tindakan nyata berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW ini. Dan mereka mulai menanam pohon berduri ini di seluruh Israel. Jika kita mencari di internet, maka kita akan menemukan banyak video warga sipil dan prajurit Israel yang bersembunyi di balik pohon-pohon yang tumbuh lebat ini untuk menghindari serangan roket Hamas ke Israel.
Dalam situasi ini, umat Yahudi telah memanfaatkan nubuat Nabi Muhammad dan mereka tidak hanya menanamnya di negara mereka saja, tetapi mereka juga menanamnya di tanah-tanah yang telah mereka kuasai setelah Perang Arab-Israel pada 1967, sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan tempat perlindungan dalam perang. Teman-temanku seiman sekalian, silahkan bagikan video ini sebanyak mungkin dengan harapan agar lebih banyak orang yang akan mendukung Palestina dan bersuara. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong saudara-saudari kita di Palestina. Dan semoga Allah membimbing para pemimpin Muslim untuk segera membantu mereka. Semoga Allah menuntun kita pada jalan yang benar dan menjaga keimanan kita agar tetap kuat. Amin amin ya rabbal alamin.